Oleh, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Ya, jadi ada beberapa poin karena kebetulan hari ini ada RPS untuk tahunan untuk melihat target dan segala macam. Pagi ini saya manfaatkan untuk sharing. Kalau enggak, mungkin juga enggak ya. Oke, sebetulnya Senin Rabu Jumat saya punya tugas untuk ngantar cucu, cuman hari ini saya off dulu si Violeta pun nggak sekolah hari ini. Oke, tiga hal yang saya ingin coba sampaikan ya. Kita bukan technical asuransi tapi hal-hal yang berbeda ya, bukan hal tersebut ya. Ada tiga hal. Yang pertama adalah saya ingin coba sampaikan, oke Linda, saya ingin coba sampaikan mengenai suatu konteks ya, yang mungkin kalian pun juga tahu, nothing tulus. Ya, ini sesungguhnya menjadi suatu apa ya, suatu pegangan buat saya dan juga buat mungkin bisa buat kalian juga ya, pagi Elis. Nothing tulus ya. Karena sesungguhnya kita lahir tidak membawa apapun. Ya, itu dulu ya. Kita tidak punya apapun, ya, tidak punya apapun ya, ya. Kemudian nanti suatu ketika kita pulang pun juga tidak bisa bawa apapun. Jadi sesungguhnya kalau katakanlah kita yang kita dapatkan saat ini ya, kita mencari ya, kemudian apa? Eh, Memiliki, kemudian apa? Mengumpulkan, menimbun ya. Selama ini kita tuh coba mencari terus apa yang katakanlah kita butuhkan dalam kehidupan kita ya. Kita mungkin dulunya nggak punya motor, kita mau punya sepeda, habis itu punya mobil juga nggak puas, punya mobil mewah, habis itu nggak puas lagi, punya mobil 4, 5, 6 segala macam. Ya, kemudian kita lihat dulu pertama kali, wah berapapun rumahnya yang penting ada rumah lah. Tipe 21 cukup ya. Tapi sebenarnya tipe punya 21 nggak cukup. Punya tipe 60, 45 dulu, 45 pengen 60. 60 pengen punya 200. Habis itu pengen punya yang lebih lagi. Jadi apa? Nggak ada habis-habisnya, tidak cukup-cukupnya. Ya, terus saja saya sebagai manusia pun juga mungkin kalian juga coba untuk memanage kalian punya kehidupan ya. Kalau katakanlah kita lihat ke atas terus, saya percaya kita tidak akan pernah merasa puas, cukup. Itu ya. Jadi saya berharap kita sesekali boleh lihat ke atas. Tapi janganlah membuat hati kita tuh iri, cemburu, benci, dengki gitu loh dengan keberhasilan orang lain, dengan kesuksesan orang lain. Saya percaya semua orang punya persoalan, punya masalah. Mungkin kita lihat dari packagingnya, orang lain tuh kelihatannya, wah bahagia, ya senang, sukses, punya istri cantik, punya mobil mewah, punya rumah gede, ya. Tapi percayalah, permasalahan mereka mungkin jauh lebih banyak dibandingkan kita, ya. Saya coba sampaikan kepada saya punya sahabat, saya coba sebut langsung saya namanya Firdaus Wahab, ya. Tommy itu teman saya, baik saya ya. Kemudian suatu ketika saya sering bertukar pikiran, bertukar pandangan. Saya bilang sama dia, dia Muslim, ya, taat ya. Kemudian saya bilang, ini contoh ini apa suatu jogging ya. Dia, saya lihat rambutnya hitam, hitam ya. Saya bilang, lo rambutnya hitam, lo ngecat ya? Iya, gua ngecat lo. Gila lo, saya bilang, lo ngecat lo. Iya, padahal di dalam agama Islam nggak boleh ngecat rambut. Berarti saya bilang sama dia, ternyata gua lebih Islam daripada lo ya. Saya bilang begitu, dia Muslim, tapi saya selalu jogging sama dia. Dan kemudian dia punya suatu keinginan untuk coba lebih lagi. Itu biasa. Tapi kemudian lu mau nggak tukar tempat sama orang yang kaya raya, lebih kaya daripada lu, yang punya duit triliunan, mau nggak? Sebentar, sama siapa? Sama kita punya Bapak Presiden saat ini, mau nggak lu tukar tempat? Enggak. Jadi apa? Mungkin kalau kita lihat orang lain lebih bagus, lebih hijau, lebih gimana. Tapi suatu ketika kalau kita datang ke posisi mereka, percayalah, hidup kita ternyata jauh lebih baik daripada kata yang kita bayangkan. Itu loh ya. Kemudian suatu ketika saya coba ambil suatu contoh, Pak Ciputra, tahu ya almarhum ya. Beliau tuh dari awal, dari nol, kemudian beliau
bekerja keras, ya, berjuang, ya. Kemudian beliau menjadi kaya, tapi beliau punya sifat karakter sangat-sangat, saya pikir sangat-sangat terpuji. Ya, waktu tahun 98, waktu resesi ekonomi, beliau sampai bankrupt, sampai minus karena utangnya beliau dulu dolar, tiba-tiba dolar menjadi 16.000, tiba-tiba habis semua. Ya, itu sampai ke bawah, sampai minus. Tapi kemudian beliau percaya sama kerja keras, sama kejujuran, sama kasih Tuhan, maka kemudian beliau pun dipercaya kembali oleh bank, kasih pinjaman dan beliau apa? Bangun lagi, bangkit lagi, sehingga beliau bisa kembali ke posisi semula. Ya, jadi beliau tidak patah semangat, nggak putus asa, tapi beliau bangkit lagi. Dan apa kuncinya? Tadi reputasi dan percaya, ya. Dan tadi nothing tulus, ya. Suatu ketika Anda, saya semuanya akan apa? Pulang. Dan kemudian apa? Tidak ada yang kita bawa, ya. Mobil Honda Accord, ya, tidak bisa kita bawa. Dan bahkan mungkin percaya sama saya, tidak ada orang hidup yang ikhlas memberikan kita yang mati untuk dibawa ke liang kubur. Nggak ada. Bahkan kalau misalnya kita punya gigi emas, itu dicongkel dulu gigi emas kita. Kenapa kalau nggak diambil sama keluarga? Pasti apa? Akan diambil oleh penggali kuburan. Ya, nggak ada gunanya ya segala sesuatunya. Nah, kemudian nothing tulus ini artinya apa? Kita mungkin pertama kali diberikan suatu apa? Talenta. Ya, kita semua punya talenta atau berkat. Nah, kemudian percayalah sama saya, ya. Setiap kalian punya berkat. Tapi berkat yang kita dapatkan punya apa? Punya konsekuensi, punya dampak loh. Ya, orang yang bekerja banyak, dia punya apa? Tanggung jawab lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi tolong kalian lihat diri kalian dibandingkan dengan sekeliling kalian. Ya, kalau kalian ternyata lebih baik dan punya berkat lebih banyak, artinya apa? Kalian harus apa? Berderma, berderma keluar. Ya, selama ini apa? Kita selalu berpusat kepada diri kita. Gua mana, gua mana, gua mana, gua. Itu berpusat pada ego. Sesungguhnya apa? Kita harus keluar. Karena yang membuat najis kita bukanlah apa yang kita makan, tetapi apa yang keluar dari diri kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu yang membuat kita najis kalau jahat. Kalau kita makan apapun, kalau memang terpaksa kita makan, maaf ya, misalnya kata kalian Muslim, kalau tidak ada makanan lain, yang ada cuma babi, betul kan? Kalian harus apa? Makan. Dibandingkan kalian mati kan? Ya, intinya kita jangan berpusat ke dalam. Kita harus melihat keluar. Apa yang kita miliki harus apa? Bermakna, bermanfaat buat sekeliling kita. Sekecil-kecilnya kita, serendah-rendahnya kita, pasti kita punya nilai. Ya, saya selalu ambil contoh si Nick Vujicic yang tanpa lengan, tanpa kaki. Ya, beliau orang hebat, tapi yang lebih hebat adalah ibunya yang tidak menyia-nyiakan anaknya yang cacat dan kemudian berusaha untuk memberikan apa? Motivasi yang kuat. Dan beliau ternyata jauh lebih waras dibandingkan sebagian besar orang kita yang sempurna. Ya, betul ya. Dia jauh lebih waras dibandingkan kita yang lebih sempurna. Ya, padahal dia cacat, difabel. Tapi pikirannya sehat, hebat. Kita yang sempurna banyak yang pikirannya tidak sehat. Ya, malas kerja, malas berupaya, gengsi, ya, tidak mau berbagi, tidak mau berbangkit, ya. Kalau orang yang sudah tidak mau kerja, tidak mau tidak mau berupaya, mending apa? Mati aja deh, ya. Mohon maaf ya. Ya, jadi nothing tulus. Jadi kalau kata misal suatu ketika kalian kehilangan seseorang, misalnya, kalian jangan sedih. Memang sudah waktunya.
ya, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Ya sudah, kita mesti apa? Ikhlaskan, kita doakan. Misalnya katakanlah kita kehilangan uang, wah gue ditipu nih 50 juta atau 100 juta. Ya sudah, makanya mesti hati. Karena uang tersebut bukan punya kita. Uang tersebut, harta itu tersebut bukan punya kita. Punya siapa? Punya dia. Kalau katakanlah kita ngumpulin buat diri kita semata-mata, tidak kita berbagi, percayalah, kalau air sungai tidak mengalir, jadi apa? Butek. Dan kemudian apa? Jadi mati semua ikan yang ada di sungai tersebut. Sungai memang mesti ngalir kan? Jadi jernih. Tapi kalau kita tutup tuh sungai, airnya jadi butek dan kemudian apa? Keruh, tidak bisa tinggal siapapun di situ. Itu konsep alam. Ya, jadi nanti tulus udah ikhlaskan aja. Ya, tapi kita paham bahwa itu sementara kita lagi. Ya, kemudian yang kedua yang saya mau coba sampaikan, keep the faith. Keep the faith ya. Memang tidak mudah untuk menjaga stamina spiritual, semangat hidup. Tidak mudah. Sometimes mungkin orang kaya sekalipun, orang hebat sekalipun punya suatu posisi yang drop dan ada yang ingin bunuh diri. Coba, begitu banyak orang Korea, orang Jepang yang sukses, yang hebat, yang kelihatannya glamor, tapi punya masalah tersendiri. Dan akhirnya apa? Mengakhiri hidupnya. Hei, hidup ini bukan kita punya, nafas ini bukan kita punya, ya. Semuanya kita pinjam, ya. Bukan kita punya. Kita harus apa? Memanfaatkan untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau tadi misalnya, saya selalu membuat postingan ataupun menulis sesuatu berdasarkan intention. Intensi saya bukanlah untuk diri saya, tapi intensi kepada saya di luar saya. Ya makanya kalau saya menulis sesuatu yang vulgar, yang berani, nothing tulus kok. Lu mau marah-marah sama gua, terserah. Lu maki-maki sama gua, nggak ada masalah. Gua punya tujuan apa? Bukan untuk gua, tapi untuk publik. Ya, makanya kalau kalian baca buku-buku saya atau baca saya punya tulisan, mungkin Mas Dwi paham lah ya apa yang saya katakan. Itu ya bukan untuk saya kok. Jadi kalau mereka maki-maki, sebel sama saya, sudah biarin aja. Apa? Ikhlas, ikhlas, biarkan aja. Nanti suatu waktu apa? Waktu yang menjawab. Biarlah hanya Tuhan yang tahu bahwa tujuan kita memang bukan buat kita. Ya, jadi apa ya? Nothing tulus kok. Kalau misalnya lu dimaki, dimarah-marahin, udah nothing tulus, nggak masalah. Ya, kita pun juga kalau misalnya pernah mungkin saya sampaikan kepada kalian ya, lebih baik kita dimaki ya daripada kita dipuji. Nah, lo kok gitu? Iya, kalau kita dimaki, artinya apa? Kita direndahkan. Ya, itu artinya membuat kita apa? Sadar, eling diri. Ya, wah kita salah apa enggak nih? Apa yang clear? Kalau misal ternyata gue punya tujuan yang baik, intensi kita baik, ya sudah, lepaskan aja. Ya, tapi kalau kita dipuji, hati-hati. Kadang-kadang membuat kita apa? Lupa, gede kepala, tidak eling, dan bahkan pujian pun juga banyak yang palsu, apalagi saat ini. Ya, kan iblis memang suka memuji. Ya, teman yang mengkritik bukan karena tidak senang sama kalian, sama kita, tidak balakan apa? Mungkin maka sayang sama kita supaya kita tidak terjatuh. Hei, lu jangan gitu. Tapi kalau yang palsu kadang-kadang suka memuji kita. Dan pahamilah, ini saya selalu ulang ya, betapapun baiknya perbuatan kita, masih ada saja orang yang tidak suka dan benci sama kita. Itu. Tapi sebaliknya, betapapun jahatnya tindakan seseorang, masih saja ada yang memujanya dia. Ya, iblis ada yang puja kan? Ada nggak pujian memuja dia? Banyak yang memuja dia, iblis. Jadi intinya apa? Kembali kepada intention kita. Kita punya faith. Apakah katakanlah yang kita lakukan ini semata-mata untuk saya atau untuk kebaikan semua? Itu loh. Kalau untuk kebaikan semua, nggak usah takut dampaknya, nggak usah takut implikasinya. Yang penting apa? Proses yang kita lakukan itu sudah benar dan benar. Tujuannya baik.
Nah, banyak teman-teman saya mengkritik saya. Lu kok terlampau vulgar, walaupun tujuan baik, lu nggak sih lu pakai kata-kata yang bagusan, pakai kata yang sopan santun. Saya bilang, saya nggak bisa basa-basi, ya. Saya mau coba sampaikan apa adanya, ya. Yang penting tujuan saya mengingatkan kalian atau kepada semua. Tapi kalau kalian tidak mau terima ya sudah, selesai. Ya, tugas kita sebagai manusia seperti yang diajarkan oleh kalian punya agama, ya, kita punya tugas apa? Mengingatkan sesama kita. Ya, bila mana maka melakukan suatu hal-hal yang tidak baik. Tapi setelah kita nasihati dia tidak dengar, ya sudah, bukan tanggung jawab kita lagi. Ya, itu keep the faith sama intention. Yang terakhir, succession. Ya, ini succession. Suksesi atau generasi. Saya bukannya mengagungkan atau memuji diri saya. Memang saya punya keinginan untuk suksesi kepada Debbie atau kepada siapapun. Ya, hampir 10 tahun yang lalu kan. Ya, awalnya memang saya bangun perusahaan ini apa? Saya memang tidak mau lama-lama. Saya pengen regenerasi, suksesi. Dan succession, kata kuncinya apa? Sukses. Kata dasarnya. Succession, sukses. Jadi suatu perusahaan kalau kata misalnya mau sukses, harus apa? Harus ada regenerasi, harus ada suksesi. Bangku ini bukan milik kita, bangku jabatan. Mohon maaf nih, saya kasih contoh yang pahit. Pahit. Tiga sahabat saya. Tiga-tiganya senior. Di perusahaan yang besar. Ya, sangat besar. Saya nggak usah sebut namanya. Beliau berapa periode di perusahaan sana? 6, 7 periode kalau tidak salah. 25 tahun, 30 tahun. Di suatu posisi sebagai presiden. Akhirnya apa? Apa? Lupa. Dia bangun banyak usaha yang akhirnya memanfaatkan dia punya posisi konflik of interest untuk apa? Membesarkan dia punya usaha. Dan akhirnya ketahuan sama pemilik apa pemegang saham terbesar. Akhirnya apa? Dia dimundurkan. Sakit nggak? Sakit. Dan dia akhirnya apa? Tidak nongol lagi di dunia asuransi. Tidak nongol, tidak kelihatan. Dia menyingkir. Ya. Yang kedua, dia merasa perusahaan tersebut perusahaan dia, ya milik bank dulu, ya milik suatu bank, ya. Kemudian akhirnya dia disingkirkan juga, karena itu bukan perusahaan dia, ya. Walaupun dia sudah 30-40 tahun mungkin dia ada di situ sebagai presiden loh, ya. Yang ketiga, perusahaan yang ketiga, baru ini terjadi belum lama. Dia pemegang saham, tapi bukan pemegang saham mayoritas, ya. Akhirnya apa? Dia melakukan suatu tindakan yang tidak pantas atau mungkin suatu hal yang salah oleh pemegang saham terbesar, diminta apa? Untuk mundur. Jadi kalau katakan kita mungkin saja kita bisa tidak mundur kalau katakanlah itu perusahaan tersebut milik kita hampir sebagian besar sahamnya. Tapi suatu ketika kita mesti mundur juga. Kenapa? Karena kita sudah tidak cukup kuat untuk dapat apa? Melakukan semua tantangan-tantangan yang terbaru. Saya sangat salut dengan Pak Rudi Wanandi menyerahkan kepada Pak Christian Wanandi, anaknya, karena beliau mayoritas, dia serahkan kepada anaknya. Suksesi kan? Kalau tidak punya anak, ya udah kasih profesional aja. Yang terjadi kayak di Astra, hebat sekali suksesinya kan. Di BCA, bagus sekali suksesinya. Tapi perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia sebagian besar mandak suksesinya. Alhasil ya sudah, kita punya perusahaan akan begini-begini saja. Dan kemudian sebagai kalian semua, mungkin kalian akan menjadi pemimpin masa depan, jangan alpa. Saya pikir cukuplah 2-3 periode sebagai presiden di sebuah tempat. Ya, 10-15 tahun maksimum. Kasih yang lain. Kenapa? Karena supaya apa? Ada pergerakan, ya, ada perubahan, ada fresh blood ya, yang masuk dalam darah. Kalau katakanlah kita, mohon maaf ya, saat ini sudah berusia 60 tahun, 65 atau bahkan mungkin lebih, kemudian masih duduk sebagai presiden, kemudian berhadapan dengan anak muda yang presidennya usia 35-40 tahun, bahasanya beda, ya. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Dan kemudian apa? Kita suka ngantuk kalau sudah tua nih. Saya sendiri suka ngantuk, ya. Iya loh, kalau udah lama nggak ngapa-ngapain, suka.
tidur. Pasti itu fisik udah nggak bisa bohong, umur nggak bisa bohong, ya. Jadi apa? Kita mesti melakukan suksesi. Nanti Mas Dwi atau siapapun, tanda jalan pemimpin masa depan, jangan lupa. Kalau sudah duduk, jangan lupa berdiri, ya. Karena kenapa? Itu cuma sementara. Makanya nothing tulus kok. Kita posisi ini kan dikasih, ya. Kemudian suatu ketika kita mesti persiapkan apa? Pengganti kita untuk meneruskan kita. Agar apa? Kita turun dengan terhormat. Ya, selesai. Dan itu bukan nggak hina kok, nggak kita nggak punya apapun juga nggak ada masalah. Nah, emang awalnya kita nggak punya apapun, ya. Sebelumnya kita nggak punya apapun, posisi kan, ya. Besok misalnya kita mau naik sepeda, mungkin mari apa? Si dulu ketua Muhammadiyah siapa namanya? Yang yang sederhana, ketua Muhammadiyah, yang naik sepeda tuh dulu bukan Mari Muhammad, Mari Muhammad itu ya, Menteri Keuangan. Syafi'i, Ma'arif, ya itu sederhana sekali. Dia dulu pernah jadi ketua Muhammadiyah yang punya duit berapa triliun, tapi sederhana naik sepeda terus. Karena emang itu bukan dia milik dia kok, itu semuanya milik Muhammadiyah punya Tuhan kan. Jadi itu pagi ini saya coba cuma sharing ada 3 hal, ya. Tadi nothing tulus, jadi kalian gak usah terlampau peduli dengan harta kalian karena memang itu bukan kalian punya, manfaatkan untuk berbagi kepada itu. Kemudian keep the faith, ya, intention kalian harus melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitupun apa yang saya lakukan saat ini menulis. Saya punya tugas banyak loh. Ternyata setelah pensiun saya punya tugas, saya tanya sama Tuhan, ternyata banyak, masih banyak buku yang saya mesti tulis. Ya, iya, masih banyak buku yang saya mesti tulis. Bikin tulis kiat agen nipu konsumen saya mau lagi nulis loh. Iya, karena saya mau bedakan agen-agen tersebut yang baik dan crack the in apa crack how to crack the insurance policies. Bagaimana mengcrack kalau US kan mengcrack kan? Ya, crack kan ya apanya? Crack tuh. Di crack. Ya, di crack kan artinya dibuka kan? Itu bagaimana memahami insurance policy. Saya lagi bikin buku itu. Ya, tapi masih panjang. Tapi ya itu sementara dari saya nothing tulus, keep the faith sama succession. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin kalian mau ada tanya sebelum zoomnya mau habis nih. Silakan. Bisa standar sedikit ya Pak. Ya, monggo Mas Dwi. Terima kasih Pak. Hmm. Pak. Mundur-mundurnya Ya. sebentar. Ya. Eh, yang diberikan oleh Pak Freddy sangat tapi ada beberapa sampai dengan level itu ada tahapannya. Ya. Itu apa? Bagi saya, kalau saya pribadi Pak, Ya. sebelum kita berguna bagi orang lain, bergunalah bagi orang sekitar kita. Pasti, pasti itu yang utama. Pertama, keluarga, Pasangan, anak-anak. once misalnya kita berangkat, mereka tidak mengusulkan Ya. itu. Jadi apa? Mungkin Pak Feby dulu selalu bilang kita harus berhemat, kita harus menabung. Betul. Salah satunya itu tujuannya. Nah, itu kita buat apa kita bergaya hidup mewah, tapi nanti anak cucu kita jadi sengsara. Betul. Itu. Dan investasi menurut saya yang paling berguna buat anak kita adalah di pendidikan. Pendidikan sama karakter ya. Karena ya sama karakter. Karena hal inilah yang membuat keluarga kita, anak-anak kita menjadi mereka bisa survive. Seperti itu. Banyak contoh keluarga kaya akhirnya bisa hancur karena keturunan tidak bisa menjalankan seperti apanya. Seperti itu. Apa namanya? Jadi pendidikan karakter, pendidikan yang formal, informal juga sangat penting. Itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, baru setelah kita bisa mempersiapkan hal ini, kita bergerak lagi ke Luar. lebih luas. Ya, ya. Jadi jangan lupa dipikirkan keluarga kita dulu. Kalau saya Setuju, setuju. keluarga kita itu bukan hanya keluarga inti ya, antara pun adalah keluarga. Lingkaran kecil kita itu adalah keluarga. Jadi lebih baik berdampak
daripada apa ya, kita bermimpi untuk lebih luas tapi kita tidak berdampak kepada orang prosesi. Oke, thank you Mas Dwi. Jadi saya mau coba lengkapi bahwasannya kalian jangan berupaya untuk menjadi orang yang hebat di mata orang lain. Ya, kalian jangan sibuk di gereja, jangan sibuk di lingkungan, tapi keluarga berantakan. Ya, saya selalu bilang sama teman-teman di aktivis gereja, kalian sibuk-sibuk di gereja, tapi kalian ribut di rumah. Yesus marah sama kalian. Kalian tuh kelihatannya melayani Tuhan, tapi kalian tidak melayani keluarga kalian. Mendingan kalian urus kalian punya keluarga terlebih dahulu. Benahi keluarga kalian dulu terlebih dahulu. Ya, jangan sok sibuk, tapi berantakan keluarga. Ya, saya terus saja seperti mungkin contoh tadi ada semuanya Antonius tadi ya, si Taspen, ya, yang gila tuh, ya, duitnya banyak tapi gila, akhirnya masuk penjara pidana. Buat apa? Jadi kalian nggak usah bantu-bantu negara lain yang ribut-ribut sana, yang Timur Tengah. Di sini kita punya saudara masih banyak yang miskin. Nggak usah bantu yang lain-lain jauh-jauh. Di mata kita, di sekeliling kita, apa yang kita bisa bantu? Istri, anak, orang tua, saudara, kakak adik, itu yang terlebih dahulu kita mesti lakukan. Antara, nggak usah sok pamer kalau membantu, jangan di foto, nggak usah di capture dan di itu nggak usah. Namanya apa? Ya, ya. Kalau membantu bantu aja. Apa yang dilakukan oleh tangan kiri jangan ketahuan oleh tangan kanan. Ya, ya, iya. Pokoknya sebalik. Apa yang dilakukan tangan kanan tidak boleh dilakukan tangan kiri itu. Itu apa? Tidak boleh expose kebaikan. Mending apa? Lakukan kebaikan dalam sunyi, dalam diam. Ya, biarlah hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau katakanlah kita sudah dapatkan tepuk tangan di dunia, amalnya sudah nggak ada. Ya, jadi keluarga terlebih dahulu. Makanya kalian harus kerja keras untuk keluarga kalian. Ya, kalian harus kerja keras untuk keluarga kalian. Kalau kalian malas, berarti apa? Kalian gak usah kawin. Yang mending jadi jomblo aja terus. Ya, iya ngapain? Lu ngawinin orang lain tapi lu males. Ya, punya anak tidak mau kerja. Nggak usah. Nggak usah kawin, mendingan jadi jomblo aja tuh. Biar karatan semuanya tuh. Oke, karena waktunya udah mau habis. Apa lagi satu lagi? Silakan. Ya sudah, kalau nggak ada kalian renungi saja. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi tidak ada maksud saya untuk menyakiti kalian kok ya. Saya ingin kalian semua, kita semua hidup apa? Bahagia dan terus semangat dalam apapun kehidupan kita, ya, di rumah, di kantor, di lingkungan sosial. Dan kalau misalnya boleh, jangan nakal-nakal lagi deh, yang laki-laki, yang perempuan jangan nakal, sudah cukup. Ya, Dua-duanya, Pak. ya semuanya jangan nakal. Yang di Surabaya juga, Chris siapa nih? Chris, nah jangan nakal ya, Oh, ya, ya. jangan nakal, cukup ya, cukuplah Baik, ya. Pak. Kalau menakal sama istri sendiri ya, gitu. Siap, Pak. Ya, Chris. Oke, demikian terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, thank you. Bye-bye. Ya, makasih. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Makasih.